Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan untuk Kementerian Sosial. Di sebuah tempat nongkrong, Fatur dan Jeffrey berdiskusi dengan suasana tegang. Mereka berdua duduk menghadap sawah yang penuh keindahan. Saya tidak bisa hidup begini terus. Karena berapa kali kau bekerja keras, tidak mencukupi uangku. Mau kenal dibilang ragil, anggota DPR yang korup. Emasnya dari hasil uang rakyat, kenapa bukan emasnya saja diambil? Bah, mengerti Japatur. Tapi ini bukan hal kecil. Ragil itu anggota DPR. Pasti itu rumahnya dijaga ketat sekali. Saya sudah makan di rumahnya Ragil berminggu-minggu. Ragil itu sering keluar. Baru yang ada di rumahnya itu hanya sepupunya saja. Kenapa tidak merampoki pada malam hari? Kira-kira nanti baru masuk di lewat belakang, langsung ambil emasnya, terus langsung kabur deh. Nah, bagus memang rencana Pak Turto. Tapi kapan-kapan salah langkah Ki di sini, bisa jadi kita yang mati kalau ketahuan Ki. Oh, jangan kita taruh di sini motorku, Je. Bah, jangan khawatir, Je. Ini kesempatan terakhir pasti bisa Ki, supaya bisa keluar dari kehidupan yang penuh hutang ini. Oke, ikut Kak. Tapi jangan sampai salah langkah Ki di sini. Santai Je, pasti bisa Ki kali ini. Ini Patna, pakai maskermu, pakai ini, terus harus pisau, kau pegang ini, nah, saya ini ikut saya. Malam hari, suasana sepi. Fatur dan Jeffrey berjongkok di dekat pagar belakang rumah Ragil. Mereka berdua mengenakan baju perampok. Fatur memegang obeng segitiga. Dek, ini rumahnya, Dek. Itu pintunya, sedang kumatikan alarmnya. Ayo, manja Miki. Cepat-cepat mau kepilih, nggak makan sampai dilihat semua orang. Iya. Mereka menyelinap masuk melewati pagar dan mulai membuka pintu samping di dalam rumah. Suasana gelap. Fatur berjalan menuju ruang utama tempat lemari besar yang ia incar. Ini ada nuku. Aman, Ji? Aman. Tunggu dulu. Ada kau Umi. Kau kunci dulu. Mereka mulai menggeledah lemari. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Tiara, yang terbangun,
karena mendengar suara muncul dengan mata yang masih mengantuk. Di sini lah. Memang satu apa? Biasanya natar di atas lemari. Ada ku dengar suara langkah kaki, Ji. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di situ? Diam. Kami cuma mau emas itu. Kamu tidak akan terluka kalau kamu diam. Keluar, keluar. Saat Jeffrey mengancam, tiba-tiba pintu depan terbuka. Ragil baru saja pulang dan terkejut melihat kedua perampok di ruang tamunya. Apa-apaan ini? Jangan. Saya tidak mau masalah, saya cuma mau emas ini. Mas, aku masuk kalian, saya tak kenal kalian. Mereka mengincar emasmu. Ragil, jangan melawan, biarkan dia pergi. Saya tahu ini emas ini hasil korupsi. Serahkan saja. Betul, dalam waktu tak bisa jadi polisi datang tiba-tiba. Apa? Mas apa yang telah bicarakan? Saya tak punya mas seperti itu. Fatur mulai panik dan mendorong Ragil ke dinding hingga terjatuh. Sementara itu, Tiara ketakutan mencoba menyelinap ke sudut ruangan dan mencoba mengambil HP-nya secara diam-diam. Kamu pikir jangan bisa main sama kami? Ini emas, saya tahu isinya apa. Saat Fatur dan Jeffrey sibuk dengan Ragin, Tiara berhasil menelepon polisi. Polisi, tolong, ada perampokan di rumah sepupuku. Dia bersenjata. Hah? Bersenjata? Apa maksudmu telepon polisi? Betul, kita harus kabur. Polisi akan datang. Beberapa menit kemudian, suara siren polisi terdengar mendekat. Afif dan Diva tiba di lokasi. Mereka mengepung rumah Ragil. Ini polisi, kalian sudah terkepung. Letakkan senjata kalian dan angkat tangan kalian di atas kepala. Kalian tidak punya jalan keluar, serahkan diri kalian. Atau kami masuk paksa. Mereka cepat sekali, kita tidak bisa kabur. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya jalan untuk keluar. Ini peringatan terakhir. Keluar dengan tangan di atas kepala. Kita tidak punya banyak pilihan. Serahkan diri kita saja. Akhirnya, Fatur dan Jeffrey keluar dari rumah dengan tangan di atas kepala. Polisi langsung menangkap mereka. Bagus, kita tangkap mereka tanpa ada yang terluka. Sekarang kita harus pastikan korban baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, sidang berlangsung di pengadilan. Fatur dan Jeffrey berdiri di hadapan Hakim Reza. Jaksa Aprilia memulai tuntutannya. Yang mulia, kasus ini bukan sekedar perampokan biasa. Mereka menargetkan korban yang mereka anggap koruptor. Tapi motif mereka bukan untuk menegakkan keadilan. Ini adalah tindakan kriminal murni demi keuntungan pribadi. Yang mulia, kami hanya ingin mengambil apa yang menurut kami adalah hak rakyat. Ragil itu koruptor. Tidak ada pembenaran untuk tindakan perampokan bersenjata. Apapun alasan mereka, ancaman yang mereka buat nyata dan menimbulkan ketakutan yang besar pada korban dan saksi. Kami tidak sedikit pun untuk melukai siapapun. Tapi kalian tetap melakukan ancaman kekerasan. Tiara ketakutan sampai harus sembunyi untuk menghubungi polisi. Ragil didorong dan mengalami cedera untuk harus ditegakkan dengan tegas di sini. Hakim Reza berdiri dari kursinya, memandang ke arah Fatur dan Jeffrey. Fatur dan Jeffrey, kalian telah terbukti melakukan perampokan bersenjata dengan niat mencuri harta yang kalian anggap sebagai hasil korupsi. Namun, hukum tidak bisa membenarkan tindak kriminal atas dasar apapun. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengambil hukum ke tanganmu sendiri. Yang mulia, kami tidak sejahat itu. Kami hanya putus asa.
Depresi tidak bisa menjadi alasan untuk melanggar hukum. Kejahatan kalian telah mengancam nyawa orang lain dan menciptakan ketakutan besar. Oleh karena itu, saya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada masing-masing terdakwa. Sidang saya tutup. Di luar ruang sidang, Afif dan Diva berbincang singkat. Akhirnya mereka ditangkap, tapi rasanya ada hal yang lebih besar di balik kasus ini. Benar, mungkin Ragil masih bebas sekarang, tapi kita harus menyelidiki lebih lanjut tentang kekayaannya. Mungkin kedepannya kita akan melihat kasus-kasus lain yang terbuka, tapi untuk sekarang tugas kita sudah selesai.